teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Ataya dari SMK Negeri 4 Bogor. Nah, kali ini aku membahas tentang FHRP. Materi-materi yang kita pelajari, yang pertama itu tentang teori FHRP, kemudian jenis FHRP, dan yang terakhir kita akan mengkonfigurasi FHRP. FHRP itu apa sih? Jadi, FHRP atau First Hop Redundancy Protocol adalah protokol jaringan yang digunakan supaya default gateway tetap tersedia meskipun salah satu router mati. Jadi kalau router utama gagal, router cadangan tuh langsung menggantikannya gitu. Sehingga jaringan tuh tetap bisa mengakses internet atau jaringan lain. Ini contoh simpelnya, misalkan kita tuh memiliki dua router. Ini router utama dan ini router cadangan. Nah, misalkan router utama ini tuh mati gitu. Nah, router cadangan ini tuh bakal naik menjadi gateway teman-teman, sehingga jaringan itu tetap bisa berjalan. Nah, itulah fungsi dari FHRP. Kemudian jenis FHRP. Yang pertama itu ada HSRP, yaitu Host Standby Router Protocol. Kalau HSRP itu milik Cisco, menyediakan gateway cadangan berbasis IP virtual. Itu aktif dan standby. Itu kalau misalkan kita punya dua router seperti ini, yang satu itu sebagai aktif, yang satu lagi itu standby. Kalau misalkan yang aktif mati, yang standby ini tuh bakal aktif, seperti itu. Kemudian kalau HSRP versi 6 itu sama aja sih, beda dari bilangan IP-nya aja. Kalau yang HSRP versi 6 itu support IP versi 6. Terus ada juga namanya tuh VVRP versi 2, teman-teman. Kalau ini tuh virtual router redundancy protocol. Kalau ini tuh open standar. Kalau yang tadi kan HSRP itu hanya di Cisco, kalau ini open standar nggak cuma Cisco. Ini sama seperti HSRP, beda di terminologi atau penyebutannya aja. Kalau di HSRP sebutannya aktif, di sini sebutannya master router. Kalau yang di HSRP sebutannya cadangan, di sini backup router. Ini untuk IP versi 4, kalau yang VVRP versi 3 sama aja, hanya saja ini mendukung IP versi 6 dan juga multi vendor. Terus di sini ada juga jenis namanya tuh GLBP, Gateway Load Balancing Protocol. Kalau ini tuh hanya Cisco aja teman-teman, kombinasi antara redundancy dan load balancing. Jadi pembagian beban traffic teman-teman. Itu misalkan kita punya dua router seperti ini. Itu semua router dapat aktif secara bersamaan. Jadi dua-duanya tuh aktif, tapi beban trafficnya tuh dibagi dua. Jadi ini tuh aktif, ini juga tuh aktif teman-teman. Tapi bebannya itu dibagi dua antara si router satu dan si router 2. Seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada juga HSRP Priority dan Preemption. Kalau yang priority ini kita tuh menentukan router yang aktif. Itu dengan cara menentukan priority tertinggi. Misalkan nih, kita tuh punya dua router lagi seperti ini. Nah, misalkan yang satu ini tuh prioritinya tuh 100, terus kita yang ini tuh prioritinya tuh adalah 200. Nah, berarti di sini yang ini tuh bakal jadi router aktif. Yang satu lagi bakal menjadi cadangan. Kemudian kalau preemption itu kemampuan router untuk memproses pemilihan ulang router aktif. Secara default setelah router menjadi router aktif, router tersebut tuh akan tetap aktif bahkan jika ada router lain dengan prioritas HSRP yang lebih tinggi. Kayak misalkan nih, ini kan ini tuh router dia tuh udah menjadi router aktif itu, tiba-tiba tuh ada router baru. Nah, dia tuh bakal tetap aktif dan si ini tuh nggak bakal jadi cadangan. Nah, fungsi dari si preemption ini adalah ngubah gimana caranya si router yang baru ini tuh menjadi router aktif dan yang router lama ini tuh menjadi router cadangan. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita coba untuk mengkonfigurasi FHRP atau HSRP di Cisco nih. Yang pertama kita masukkan IP. Di sini aku udah punya sebuah topologi seperti ini, teman-teman. Jadi ini tuh ceritanya ini ISP penyedia layanan internet, kemudian ini router 1 dan router 2. Dan itu sebagai logikanya aja teman-teman ya, secara fisiknya cuma ada 3 router seperti ini, jadi itu secara logikanya aja. Virtual IP ini pertama kita konfigurasi di sini dulu, masukkan IP dan kita nyalakan interface-nya. Dan di sini aku pakai yang 4331 ya teman-teman, berarti di sini tuh interface gig 0.0 dulu, kita nyalakan. Kita lihat 00 itu kemana, 00 ke sini ya. Berarti 192.168.1.1.255.0. Nah, kalau udah ke maaf aku lupa IP address. Sini IP address kita masukin
0, kalau udah ke interface gig 0.0/1. Kalau udah no shutdown, baru kita masukin IP-nya 9192.168.2.1. Nah, udah kalau udah kita pindah ke router yang ini. 000 dulu itu yang mengarah ke atas. Adresnya 92.168.1.2 berarti. 255.255.255.0. Kalau udah ke interface, ini aku lupa no shutdown-nya. Kalau udah ke interface sebelahnya 0, shutdown. Kemudian ini kita masukin IP address-nya. Teman-teman di sini IP-nya tuh sama ya, 172.16.23, beda network belakangnya aja karena ini mereka hanya terpisah oleh switch. Kita masukin 172.16.23.2 255.0. Nah, udah kita langsung pindah ke sebelah sini. Pasti interface yang ke atas dulu. Kita shutdown, baru IP address-nya 82.2.255.255.255.0, baru ke interface gig 001. Shutdown, baru IP address 172.16.23.1.255. Nah, kalau udah sekarang kita melakukan IP route dulu teman-teman, karena kan ceritanya kita tuh harus nyambung ke ISP sini. Kita harus IP route. Kita IP route-nya tuh yang default gateway aja teman-teman, yang 0.0, karena ini biar mencakup area yang segala area gitu, jadi bebas. Tapi kita membedakan di jalurnya aja, kita masukkan yang ini. 92.168.2.1.1. Ini langsung pindah ke yang sebelah sini. Kita IP route 0.0.0.0 baru 0, baru kita masukin 192.168.2.1. Nah, udah sekarang kita IP route yang atas itu. Kita masukin di ISP ini IP route, kita masukin network yang 172.16.23.0. Baru ininya 255.255.255.0, jalurnya nanti yang sebelah sini dulu, misalkan 192.168.2.2. Seperti ini, kita titik 1 berarti. Masalahnya kita melakukan konfigurasi HSRP. Ini kita yang sebelah sini dulu, misalkan ini kita masukin interface gig 001 yang mengarah ke bawah sini ya teman-teman. Kita langsung masukin aja standby. Tanya ini kita pilih teman-teman antara 0 sampai 4095. Kita angka 1 aja, kemudian kita masukin IP virtualnya teman-teman, 172.16.23.254. Ini tuh IP logika aja nih untuk virtual IP. Udah, kemudian kita ke standby lagi. Kemudian kita masukkan priority-nya teman-teman. Karena kan kita mau jadi, kalau default itu kan 100 ya priority itu. Terus kita mau jadi ini aktif, berarti kita harus lebih besar, yaitu 150. Kita standby lagi 1. Kita masukkan yang prem. Ini prem tuh biar nanti ketika ada yang lebih besar priority-nya, maka dia bakal jadi berubah jadi standby. Oke, kita yang sebelah sini, kita masukin interface gig 001. Kemudian kita langsung standby. Ini harus sama ya, 1. Kita masukkan IP-nya sama, 172.16.23.254. Seperti ini. Kalau udah kita masukkan standby, kita karena ini kita mau priority-nya tetap aja 100 ya. Seperti biasa, karena kita mau jadiin standby, kita masukin standby 1 yang prem. Seperti ini udah teman-teman. Kemudian kita coba tambahkan sebuah IP. Ini kita tambahkan port. Kemudian kita masukkan IP-nya teman-teman. Di PC ini kita hanya memasukkan IP-nya saja. Kita misalkan 172.16.23 ini 24 ya. Ini nggak harus 24 ya, misalkan mau 40, 50,
100 itu bisa, kemudian ininya, subnet masknya 255.0. Gateway-nya ini kita masukin gateway yang IP, virtual IP teman-teman, yang 254 tadi, seperti ini. Udah kita coba percepat. Nah, kalau udah sekarang kita coba untuk ngeping coba ya. Dari sini kita coba ping ke si router ISP 192.168.2.1. Kita tunggu. Oke teman-teman, di sini udah berhasil lah kita melakukan ping. Sekarang kita coba ketikkan nih tracer 192.168.2.1. Nah, jadi tracernya itu adalah jalur yang dituju buat menempuh ke si IP ISP ini. Jadi itu dia melewati tuh 172.16.23.2. Jadi itu IP ini teman-teman. Nah, sekarang kita coba untuk cek dulu ya teman-teman. Do show standby brief. Seperti ini. Teman-teman, nah bisa kalian lihat di sini tuh dia tuh posisinya tuh sebagai aktif ya, dan yang standby itu adalah yang sebelah sini teman-teman. Sekarang gimana kalau misalkan ini kita putus ini? Terus kita cek lah ya teman-teman. Kita cek yang sebelah sini nih. Do show standby brief. Ya teman-teman, nih bisa kalian lihat di sini tuh status dia tuh berubah menjadi aktif dan standby-nya tuh tidak diketahui. Dan kalau misalkan ini kita satuin, coba kita cek dulu di sini. Kita ketikkan tracer 192.168.1. Nah, di situ tracer atau jalurnya itu berubah ya teman-teman menjadi ke sini. Sekarang kita coba sambungkan lagi dari sini. Ini kita percepat. Ini kita cek ya di sini. To show standby brief. Nah, di sini dia berubah lagi menjadi standby teman-teman, dan yang aktifnya itu adalah router yang sebelah sini. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk materi tentang FHRP atau HSRP dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman.